Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Agus Rai. Para pemerhati sejarah yang baik, kali ini kita memasuki wilayah atau Jalan Gunung Sahari untuk menuju ke Masjid Jami Jayakarta. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Merah. Dahulu sampai sekarang terkenal Jembatan Merah. Wilayah ini masuk namanya Jalan Pangeran Jayakarta. Di Jalan Pangeran Jayakarta inilah Masjid Jami Jayakarta berada, dan posisinya terletak di sebelah kanan jalan kita. Mengungkap sejarah perlu napak tilas, perlu berkunjung ke lokasi langsung untuk mengamati, mempelajari, dan mencocokkan sesuai dengan catatan di Al-Fatawi. Masjid Jami Jayakarta. Masjid inilah satu-satunya yang memakai nama Jayakarta di Jakarta. Dan masjid ini sebenarnya sudah sangat tua karena beberapa kali mengalami pemugaran. Jadi masjid bangunan yang pertama sudah tidak berbentuk lagi, yang ada bangunan beberapa kali direnovasi, termasuk keadaan sekarang. Sahabat para pemerhati sejarah yang budiman, banyak orang yang tidak mengetahui tentang sejarah Pangeran Jayakarta. Banyak orang yang bertanya, mengapa di sini disebut dengan nama Jalan Pangeran Jayakarta, sedangkan pada umumnya orang mengetahui Pangeran Jayakarta ada di Jatinegara Kaum, yaitu di daerah Jakarta Timur. Karena seringnya ada pertanyaan tentang Pangeran Jayakarta, maka sedikit akan kami bahas tentang nama-nama Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta itu adalah sebuah gelar, bukan nama. Seperti contoh Raja Brawijaya 1 sampai ke 5, atau Sultan Banten 1 sampai Sultan Banten 10 misalnya. Nah, jadi Pangeran Jayakarta itu adalah gelar, bukan nama. Pangeran Jayakarta sendiri yang tercatat di Al-Fatawi itu ada 8 orang. Salah satunya yang berada di dalam masjid ini. Pangeran Jayakarta ke-6 yaitu Raden Sosro Adiningrat. Ini berasal dari Surakarta. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Adipati dalam Surakarta menjadi Pangeran Jayakarta, atau mengapa makamnya berada di Jayakarta. Itu selalu timbul pertanyaan dari sahabat-sahabat pecinta ziarah yang dari Jakarta maupun dari luar Jakarta
Sebelum Pangeran Adipati Sosro Adiningrat berada di Jayakarta, sudah terjalin antara Jayakarta dan Mataram, seperti misalnya dalam kisah Ki Jurumartani yang menikah dengan putri Sultan Hadiwijaya dan mempunyai putra sulung bernama Ki Mas Wisesa Adimarta yang menjadi Pangeran Jayakarta keempat. Lalu kemudian ada keluarga besar Mertakusuma yang menikah dengan Pangeran Tirtakusuma Pancuran Surakarta. Lalu kemudian disusul dengan Pangeran Sosrodiningrat yang merupakan keturunan dari Raden Mas Said, yaitu Pangeran Sambernyawa. Dikisahkan di dalam Babat Jawa bahwa Pangeran Sambernyawa adalah sangatlah benci kepada bangsa penjajah, terutama bangsa Belanda. Begitu pula dengan keturunannya, yang salah satunya adalah sebagai cucunya, yaitu Pangeran Sosrodiningrat. Pangeran Sosrodiningrat menjadi Pangeran Ratu Jayakarta menjabat pada tahun 1780 sampai dengan 1810. Beliau menjabat kurang lebih selama 30 tahun. Banyak pertanyaan mengapa Pangeran Sosrodiningrat menjadi Pangeran Ratu Jayakarta. Itu disebabkan karena sistem pemerintahan di Jayakarta menganut sistem republik. Siapapun bisa menjadi kepala pemerintahan asal memenuhi syarat dari kepala penghulu adat. Kemudian Pangeran Sosrodiningrat berada di Jayakarta membantu perjuangan Pangeran Jayakarta, pemerintahan Jayakarta dalam melawan penjajah seperti bangsa Belanda. Pangeran Sosrodiningrat kemudian tercatat di Alpatawi menikah dengan Ratu Mas Ayu Surya binti Raden Basan. Kemudian tercatat pula bahwa Raden Sosrodiningrat syahid, meninggal secara syahid karena terbunuh dalam satu peperangan pada zaman waktu Gubernur Jenderal Dendes, Gubernur Belanda Prancis. Karena waktu peristiwa tersebut berada di wilayah Gilangan Mangga II, maka beliau dimakamkan di masjid ini. Kemudian istrinya Ratu Mas Ayu Surya menjadi Pangeran Adiningrat pada tahun 1810-1812 Masehi, tercatat sebagai Pangeran Adiningrat ke-9 dan Pangeran Adiningrat satu-satunya dari perempuan Pam Mertakusuma. Demikianlah kisah singkat Raden Sosrodiningrat sebagai Pangeran Ratu Jayakarta ke-6. Mudah-mudahan manfaat, dan kisah beliau ini sebenarnya sangat terkait dengan peristiwa pecah kulit 1741, yaitu Raden Kertadija, putra dari Pangeran Wirantayuda, keturunan Gusti Pangeran Arya Jipang Jayakarta. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.